warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Collection Letter atau surat tagihan. Sebelum kami masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama ada saya sendiri, Rahadatul Aisy. Selanjutnya Sonia. Kemudian Meli, dan yang terakhir Emilia. Collection letter adalah surat pemberitahuan yang dikirim secara tertulis yang memberitahu konsumen tentang pembayaran jatuh temponya. Fungsi surat tagihan piutang adalah untuk mengingatkan debitur tanggapan pembayaran utang kepada kreditur. A. First reminder, peringatan pertama. Surat peringatan pertama diketahui sebagai contoh pertama pemberitahuan yang dikirimkan kepada debitur atas hal-hal yang terkandung dalam persyaratan bisnis dan keterlambatan pembayaran. Ini seringkali dalam bentuk pemberitahuan dan harus ditulis dengan nada ramah. Nota atau surat penagihan pertama mengasumsikan bahwa debitur lalai mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran dan karenanya mengingatkannya akan utang adalah hal pertama yang harus dilakukan. Opening paragraph. We wish to draw your attention to our invoice no 4,440 for language C9 for the sum of 1,000 which we have not yet received. Kami mohon perhatian saudara atas faktur kami No4444XZ19 untuk uang sejumlah Rp1.000 yang belum kami terima. Konsumen tentang pembayaran jatuh temponya. Fungsi surat tagihan piutang adalah untuk mengingatkan debitur tunggakan pembayaran utang kepada kreditur. Closing paragraph. Contoh, we should be glad to receive you check by return. Kami sangat senang untuk menerima cek saudara secepatnya. B. Second reminder, peringatan kedua. Surat peringatan kedua adalah contoh lain dari surat penagihan pembayaran yang dikirim setelah surat pertama. Surat ini berkomentar dengan asumsi bahwa kalian telah memilih untuk tidak melengkapi surat penagihan pertama dan karenanya memberikan catatan kedua yang tegas adalah cara yang tepat. Ini juga merupakan bagian dari surat permintaan dan ditulis dengan nada yang seimbang. Suratnya lebih ketat dari yang pertama, namun tidak kehilangan nada bersahabat dan formal. Opening paragraph. Second reminder, peringatan kedua. Contoh, I hope it will not be necessary to send you any further reminders. Kami harap tidak akan perlu lagi mengirimkan saudara surat peringatan selanjutnya. Closing paragraph. Contoh, we hope it will not be necessary to send you any further reminders. Kami harap tidak akan perlu lagi mengirimkan saudara surat peringatan lebih lanjut. Third reminder, peringatan ketiga. Penggunaan surat peringatan ketiga terjadi dalam situasi di mana dua surat pertama tidak menerima pembalian atau umpan balik dari debitur. Mengirimkan surat penagihan ketiga seringkali merupakan upaya terakhir untuk membujuk pelanggan membayar jumlah jatuh tempo tanpa menerapkan persyaratan hukum apapun. Dikirim 60 hari setelah lewat dari tanggal jatuh tempo. Huruf-huruf tersebut memiliki nada yang berbeda dari dua kumpulan catatan sebelumnya dan harus dibuat dengan benar. Kata-katanya akan lebih ketat dan sangat tegas meski
meskipun seluruh surat akan tetap profesional. Peringatan kedua, opening paragraph. Contoh, we note the great surprise and disappointment that we have no replies to our two previous requests for payment of our invoice number 121 CIUV 2017 dated 15 Oktober 2017. Kami merasa heran dan kecewa karena kami tidak mendapatkan balasan atas dua surat permintaan pembayaran kami terdahulu untuk voucher kami nomor CIU V 2017 tanggal 15 Oktober. Closing paragraph. Contoh, unless we receive your statement by the end of this month, we shall have no choice but to take other steps. Jika kami tidak menerima penyelesaian saudara sebelum akhir bulan ini, kami tidak punya pilihan lain kecuali mengambil langkah lain. Ciri-ciri umum surat penagihan. Setiap surat penagihan harus memuat nama kreditur asal dan perusahaannya, nama lembaga penagih utang jika ada, yang mewakili pemberi pinjaman, jumlah penuh hutang, biaya tambahan dan biaya jika ada. Jika dokumen penagihan default adalah yang terakhir permintaan atau surat sebelum tindakan, itu juga akan terdiri dari waktu terakhir untuk pembayaran. Setelah itu, kasus debitur akan diajukan ke pengadilan dan prosedur klaim kecil akan mengikuti. Jenis surat penagihan atau collection letter. Surat penagihan utang dibagi menjadi surat penagihan umum, surat permintaan, dan surat penagihan resmi. Yang resmi terdiri surat permohonan, juga dikenal sebagai surat banding, dan surat peringatan sebelum tindakan. Pengingat standar mewakili surat dengan nada ramah yang memberitahu konsumen tentang pembayaran yang lewat jatuh tempo. Fungsi collection letter atau surat penagihan. 1. Bukti transaksi. 2. Menghindari denda bagi pembeli. 3. Pemantauan kualitas kredit pembeli. F. Komponen collection letter atau surat penagihan. 1. Nomor seri. 2. Jumlah pesanan. 3. Delivery order, dokumen perjalanan atau kode nomor transaksi. 4. Barang detail. 5. Subtotal. 6. Diskon dan biaya. Kesimpulan, collection letter adalah surat yang diberikan oleh kreditur penjual kepada pembeli. Surat ini membantu mengingatkan kreditur atau pembeli untuk menyelesaikan pembayaran terkait transaksi yang terjadi. Faktur juga memiliki beberapa komponen wajib yang harus ada di setiap faktur, terlepas dari jenis industri perusahaan penjual.